Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem koordinat. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Kali ini kita akan membahas tokoh René Descartes. Istilah Kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Perancis yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat, diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sistem koordinat adalah cara untuk menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat. Koordinat Kartesius adalah koordinat yang digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Untuk mendefinisikan koordinat, diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X atau apsis merepresentasikan jarak dan arah dari titik ke sumbu Y. Pada gambar di samping, posisi sumbu X mendatar atau horizontal, sedangkan sumbu Y atau ordinat merepresentasikan jarak dan arah dari titik ke sumbu X. Pada gambar di samping, posisi sumbu Y tegak atau vertikal. Titik 0 disebut dengan titik origin. Titik-titik bidang koordinat Kartesius untuk selanjutnya disebut dengan bidang koordinat. Posisi titik pada koordinat Kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. X menyatakan jarak dan arah titik itu dari sumbu Y, dan Y menyatakan jarak dan arah titik itu dari sumbu X. X disebut dengan apsis, sedangkan Y disebut dengan ordinat. Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, D, F, H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar dapat ditulis posisi titik-titik sebagai berikut. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik D berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik F berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik H berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Untuk menuliskan koordinat titik-titik tersebut, coba amati jarak titik A, D, F, H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, koordinat titik-titik tersebut adalah sebagai berikut. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanan dan sumbu Y. Titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X dan berada di atas sumbu X. Koordinat titik 2,6. Titik D berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu X dan berada di atas sumbu X. Koordinat titik 5,5. Titik F berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Titik F berjarak 6 satuan dari sumbu X
dan berada di bawah sumbu X. Koordinat titik min 4,3. Titik H berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Titik H berjarak 6 satuan dari sumbu X dan berada di bawah sumbu X. Koordinat titik min 5,6. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, koordinat X positif dan koordinat Y positif, kuadran 2, koordinat X negatif dan koordinat Y positif, kuadran 3, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif, kuadran 4, koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Dalam bidang koordinat di samping, titik P memiliki koordinat min 2,1, koordinat X min 2, koordinat Y 1. Titik Q memiliki koordinat 2,3, koordinat X 2, koordinat Y 3. Perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Koordinat titik A 2,6. Jadi, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Koordinat titik B 5,5. Jadi, titik B berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik B berada di kuadran 1. Koordinat titik C min 4,3. Jadi, titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik C berada di kuadran 2. Gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Untuk menggambar titik yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat, kalian lakukan prosedur sebagai berikut. Langkah 1, menentukan satu koordinat titik pada kuadran 1 yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Koordinat titik yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y adalah titik A 7,4. Langkah kedua, menentukan koordinat titik lain pada kuadran 2, 3, dan 4 yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y, yaitu pada kuadran 2 adalah titik B min 7,4. Pada kuadran 3 adalah titik B min 7 min 4. Pada kuadran 4 adalah titik B 7 min 4. Langkah 3, menggambarkan 4 titik, yaitu titik A 7,4, B min 7,4, C min 7 min 4, dan D 7 min 4 pada bidang koordinat sebagai berikut. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Jarak titik terhadap titik asal 0,0 dapat ditentukan dengan melihat koordinat dari titik tersebut. Jika koordinat X positif, arah dari titik asal adalah ke kanan. Sedangkan jika koordinat X negatif, arah dari titik asal ke kiri. Jika koordinat Y positif, arah dari titik asal adalah ke atas. Sedangkan jika koordinat Y negatif, arah dari titik asal adalah ke bawah. Pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan terdapat pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Berdasarkan denah perkemahan di samping, coba tentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1 terhadap pos utama. Penyelesaian. Untuk menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1 terhadap pos utama, kalian lakukan prosedur sebagai berikut. Langkah 1, kalian tentukan dulu posisi pos utama pada bidang koordinat. Posisi pos utama dalam bidang koordinat pada titik 0,0. Langkah 2,
Gunakan pos utama sebagai titik acuan dalam menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1. Langkah 3, tentukan koordinat X dan koordinat Y dari perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1 terhadap titik 0,0 seperti berikut. Jarak perumahan terhadap pos utama adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, jadi koordinatnya adalah 6,5. Jarak pemakaman terhadap pos utama adalah 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, jadi koordinatnya adalah -5, -2. Jarak pasar terhadap pos utama adalah 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, jadi koordinatnya adalah 4,3. Jarak hutan terhadap pos utama adalah 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas, jadi koordinatnya adalah -8,5. Jarak tenda 1 terhadap pos utama adalah 2 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas, jadi koordinatnya adalah 2,0. Jarak pos 1 terhadap pos utama adalah 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, jadi koordinatnya adalah 2,5. Jarak titik terhadap titik asal A, B dapat ditentukan dengan melihat koordinat dari titik tersebut. Berdasarkan denah perkemahan di samping, coba tentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1 terhadap tanah lapang. Untuk menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tersembunyi, tenda 1 dan pos 1 terhadap tanah lapang, kita lakukan prosedur sebagai berikut. Langkah 1, tentukan dulu posisi tanah lapang dan kolam pada bidang koordinat. Posisi tanah lapang adalah koordinat -4,3. Langkah 2, gunakan koordinat -4,3 sebagai titik acuan dalam menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1. Anggap saja koordinat sebagai titik asal. Langkah 3, tentukan koordinat X dan koordinat Y dari perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1 terhadap koordinat -4,3 seperti berikut. Jarak pada perumahan terhadap koordinat -4,3 adalah 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, jadi titik koordinat adalah 10,2. Jarak pemakaman terhadap koordinat -4,3 adalah 1 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah, jadi titik koordinatnya adalah -1, -5. Jarak pasar terhadap koordinat -4,3 adalah 8 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas, jadi titik koordinat adalah 8,0. Jarak teka-teki tersembunyi terhadap koordinat -4,3 adalah 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah, jadi titik koordinat adalah -2, -1. Jarak tenda 1 terhadap koordinat -4,3 adalah 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, jadi titik koordinat adalah 6,-3. Jarak pos 1 terhadap koordinat -4,3 adalah 6 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, jadi titik koordinat adalah 6,2. Berikut soal TIMSS 2003. In the coordinate plane above, which point could have coordinate 2, -4? Yuk kerjakan latihan di bawah ini sebagai berikut. Gambar di samping menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. A. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. B. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. C. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. D. Sebutkan koordinat titik E, F, G,